Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Diana di Gumsa. Aku bisa, kamu bisa. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga pastinya diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya hari ini, termasuk salah satunya juga dengan menonton webinar dari Gumsa tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sambut juga sama bersama ada Ibu Dr. Anda Fatmawati. Selamat siang. Halo Mbak Nadia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu makin stres aja nih. Gimana kabarnya Bu Fatma siang hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Cerah di sini. Ini pas udaranya dan juga tidak begitu panas. Pendo, Mahardika, selamat siang Mas Pendo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Pendo siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, meskipun siang semangatnya tetap pagi. Sebut Coach RK, selamat siang Coach RK. Iya semuanya, salam sejahtera. Luar biasa sekali. Gimana kabarnya Coach RK siang hari ini? Melihat dari bentuk muka saya ya ini sangat sehat sekali, sangat bahagia sekali ya. Sangat bahagia Cabi, sekali, luar biasa. Jadi Terlebih dahulu nih teman-teman, dari salah satu perwakilan dari Universitas Negeri Malang, ada Bu Fatma, waktu dan kesempatan dia bersilakan. Silakan Bu Fatma. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sangat bergantung pada kesungguhannya di dalam mempersiapkan rencana karirnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Bisa Goes to Campus edisi ke-326 dengan tema Membidik Tempat Kerja bagi Fresh Graduates saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nadia. Silahkan Mbak Nadia. Saya waktu itu dari akun yang cuma 60 ribuan ya di IM itu, hitungannya sudah banyak sih. Dan ya saya nggak perlu sebut nama lah. Kamu sebelah kita libas ya. Dan kita termasuk yang tertinggi waktu itu di Jawa Timur waktu itu ya. Akhirnya saya di Arema FC, saya memberanikan diri. Waktu itu saya ditanyai oleh media officer-nya Pak Sudarmaji. Sampai sekarang beliau masih media officer. Kenapa kamu kok kepingin magang di Arema? Kan yang lainnya kayak informatika pasti kan di Telkom atau mungkin di software house atau mungkin di kayak yang Gojek seperti itu yang mereka itu perusahaan teknologi. Kenapa kok kamu di Arema FC kan dekat juga dengan kampus, terus ini juga bukan perusahaan teknologi. Saya gampang, simple. Saya Aremania waktu itu ya, saya Aremania. Saya pengen berbuat untuk Arema. Saya nggak bisa bal-balan ya kan, saya nggak bisa main bola ya. Saya bisanya medsos. Saya berusaha karena waktu itu banyak dihujat ya istilahnya sampai sekop hijauan keluar dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman tahu. Nah, saya pengen berbuat, saya sebagai seorang mahasiswa bidik misi, saya kan sudah berbuat tuh untuk kampus. Saya kepingin berbuat untuk masyarakat, dalam itu kan ini Arema kan masyarakat. Nah, diterimalah waktu itu di sana. Wah, benar-benar itu pressure-nya tuh gila-gilaan luar biasa. Bayangkan sekarang akun itu 1 juta followers. Otomatis kalau kita salah dikit aja, wah, ada juga teman saya yang dia tuh punya skill tapi dia tuh nggak bisa ngomong. Nah, itu saya juga ajar. Kemudian ada teman saya dulu juga yang dia itu punya skill, bisa ngomong tapi tidak bisa menjual dalam mengikuti dirinya. Ini saya ajar. Nah, waktu itu dipercaya kan kami kan akhirnya bikin website, bikin video dan sebagainya. Akhirnya jadilah itu usaha dan mulai dilirik oleh klien Singosari, klien saya salah satu
ya semacam percetakan dan kafe gitu. Nah, kemudian waktu itu saya kondisi belum lulus teman-teman. Dan waktu setelah PKL itulah ini akhirnya masuk ke bahasan ketiga tentang skripsi. Saya waktu itu belum lulus. Nah, ketika saya sudah waktu PKL selesai kan saya memang sengaja mengajukan judul itu paling cepat di antara teman-teman seprodi. Karena saya saat itu cuma 3 bab. Kalau saya sudah lulus sekarang saya langsung mikir, oh iya itu kan cuma 3 bab ya. Tapi kok bisa lama sekali ya gitu ya itu. Ya karena saya waktu itu gini. Yang menyadarkan saya itu Prof. Saad. Nah, teman-teman mungkin tahu ya Prof. Saad Padmantara ya. Profesor Dr. Insinyur Saad Padmantara MPD. Nah, itu beliau pembimbing saya satu. Pembimbing saya 2 Budi Laumiya Soraya MPD, beliau juga di majalah komunikasi. Jadi ya deket betul. Terus habis itu saya diperingatkan gini. Kamu usaha sudah jauh. Tapi kamu ingat ijazah yang kamu pegang terakhir apa? SMK. Oke. Kamu selama 4 tahun ini sudah mau 4,5. Kamu nggak ngapa-ngapain, sedangkan temanmu yang istilahnya nggak ngapa-ngapain, sedangkan teman kamu yang sudah kerja setelah lulus SMK, sekarang mereka pada jadi supervisor. Sedangkan kamu ada spare 4 tahun kalau kamu tidak selesaikan. Wah, dari situ langsung saya dek gitu ya. Akhirnya saya disadarkan oleh Prof. Saad, namun ketika masuk kuliah. Jadi meskipun teman-teman kupu-kupu ya nggak apa-apa, tapi di luar itu harus ada join kegiatan, misalnya komunitas pencinta kucing, nah, itu nggak apa-apa, itu juga kegiatan bagus ya. Pokoknya jangan sampai no lab ya, istilahnya kalau anak sekarang kan no lab. Misalnya teman-teman kayak seperti saya penggemar JKT48, saya join ke komunitasnya. Nah itu juga apa? Kita melatih komunikasi, kita bisa posisi lingkungan. Jadi fandom itu sekarang itu hitungannya sudah organisasi teman-teman. Kalau Blackpink enggak ya sama saja, nggak apa-apa ya. Kalau saya J-pop, teman-teman K-pop ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan sampai no lab ya, jangan sampai no lab. Itu jadi buat event Pak, kayaknya banyak ini ya, yang wota juga ya. Ya ini saya sering. Jadi jangan sampai teman-teman itu ya seperti mengikuti webinar dari Kubisa ini juga salah satunya. Apalagi teman-teman ini sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa. Ya memang betul. Kan UM tidak mungkin memberikan, IKUM nggak mungkin memberikan beasiswa kepada anak-anak no lab, ya kan? Masih anak-anak yang aktif, ya kan, dari organisasi dan sebagainya. Oke, apakah sudah selesai waktunya? Sudah selesai. Nah, kuncinya jangan no lab, betul ya. Jadi teman-teman, pesan saya terakhir sebelum nanti kita lanjut ke KOSRK, teman-teman, nah ini kalau pro FF ya gak apa-apa, kita main FF itu juga melatih koordinasi ya kan ya, tapi jangan main terus ya, tapi kita juga mengikuti kompetisi, itu akan menjadi tambahan sertifikat juga kita, tambahan pengalaman itu teman-teman ya. Baca-baca di box chat ya. Iya, sambil baca semuanya. Terus sekali, ternyata Mas Vendo ini mantan reporter, betul ya Mas ya? Betul sekali. Dan sampai sekarang masih reporter. Oh, sekarang masih reporter. Sudah sangat siap. Oke, karena Coach RK sudah sangat siap, Nadia dan juga aku bisa dengan bangga mempersembahkan nama Anda, rekan-rekan semuanya. Coach RK, silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini semoga suara saya nyampe dengan baik, membidik tempat kerja bagi fresh graduate. 7,99 juta orang. Ya, 7,99 juta orang berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada bulan Februari 2023 bahwa di Indonesia itu sekarang lagi punya 7,99 juta pengangguran di Indonesia dari total 146 juta angkatan kerjanya. Ini data terbaru teman-teman, bulan Februari 2023 kemarin. 7,99 juta, faktanya ada pengangguran di Indonesia. Bisa membantu para generasi Indonesia untuk bisa meningkatkan kelasnya gitu ya, secara kompetensi dan juga kompetisi kerja di dunia global. Ya, kita berikan beberapa macam pelatihan seperti hari ini dan lain sebagainya, nanti bisa cek di website kami ya. Dan faktanya teman-teman, 7,99 juta ini itu terjadi. Jangan sampai kan teman-teman yang hari ini termasuk ke dalam hal tersebut ya. Tapi kenapa sih Coach bisa terjadi jobless gitu ya? Kenapa banyak orang yang menganggur di Indonesia? Atau kenapa saya itu masih menganggur gitu ya? Masih belum punya pekerjaan tetap, masih belum punya pekerjaan yang
bisa menghidupi kehidupan saya. Gitu ya. Karena teman-teman sebagai seorang fresh graduate, bicara fresh graduate kan bisa dari lulusan SMK, bisa dari lulusan kuliah ya. Yang lulusan SMA atau SMA juga kalau misalnya ada rezeki silahkan untuk kuliah ya, salah satunya di Universitas Negeri Malang gitu ya, sebagai salah satu universitas terbaik gitu ya di Indonesia. Kalau punya rezeki ke arah sana, yuk optimalkan untuk kita kuliah dulu. Supaya apa? Dapat beberapa pengalaman lain ya untuk bisa meningkatkan pemikiran dan maturity kita dalam bekerja secara profesional. Ya. Tetapi jika memang teman-teman belum ada rezeki untuk kuliah, fokuskan untuk bekerja dulu. Ya, bekerja sesuai dengan jurusannya, bekerja dengan sesuai keahliannya. Ya. Tapi kenapa para fresh graduate, angkatan-angkatan kita yang tiap tahun bertambah, itu masih menganggur? Ya, masih belum dapat pekerjaan. Apa yang terjadi, Coach? Gitu ya. Kenapa job seeker itu tidak mendapatkan pekerjaan padahal dia sudah melamar kerja? Apa aja, Coach? Yang pertama, karena seringkali proses yang dilamar oleh yang bersangkutan itu tidak relevan dengan background kompetensinya. Saya tidak bilang background pendidikan ya, tapi background kompetensinya. Karena di zaman sekarang ternyata teman-teman, apalagi dengan adanya BNSP, sertifikasi ya, yang namanya latar belakang seseorang itu nggak cuma dilihat dari latar belakang pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga dari latar belakang kompetensi yang dia ikuti walaupun di bidang non formal. Yang pertama. Yang kedua, seringkali fresh graduate itu atau job seeker itu ya, saya katakan job seeker lah ya sebagai pencari kerja ya. Job seeker itu ya, yang rata-rata fresh graduate itu memberikan CV yang ala kadarnya, nggak menarik CV-nya, nggak menarik secara konten ya teman-teman ya. Kalau secara tampilan, kenapa kita perlu membidik dari sekarang? Karena supaya teman-teman punya fokus itu akan bekerja sebagai apa dan di mana. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman boleh catat ya, ada 4 langkah efektif ya kita untuk supaya bisa membidik tempat kerja yang baik bagi fresh graduate. 4 langkah efektif membidik tempat kerja yang tepat bagi seorang fresh graduate. Apa itu? Pertama, identifikasi fashion versus industrinya seperti apa. Nah, nanti kita bahas soal fashion ya. Yang kedua, identifikasi kebutuhan Anda tuh sejauh apa nih saat ini. Sehingga Anda butuh untuk bekerja. Yang menjadikan dorongan bagi Anda untuk bisa bekerja dengan baik dan efektif. Yang ketiga, identifikasi kompetensi Anda saat ini sejauh apa. Yang keempat, pelajari tahapan rekrutmennya. Supaya apa? Tidak ketinggalan, tidak salah. Karena sering banget teman-teman, yang namanya job seeker itu akhirnya di sertifikasi.com, di kelas.id, dan sebagainya, itu rata-rata pekerjaan yang saya dapatkan itu dari LinkedIn, teman-teman. Saya nggak ngelamar, tapi dipanggil, alhamdulillahnya. Ya. Nah, ini kesalahan yang umum terjadi. Kenapa? Pertama, LinkedIn menjadi media CV online yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerimamu di perusahaan yang ada. Maka kenali beberapa kesalahannya. Pertama adalah fitur profilnya itu tidak menarik, tidak profesional. Ya, tadi teman-teman, kira-kira itu materi saya di siang hari ini ya. Semoga memberikan inspirasi, memberikan beberapa metode dan teknik terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan dan membidik gitu ya, membidik tempat kerja yang tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, sekali lagi, pekerjaan Anda adalah status sosial Anda. Maka carilah pekerjaan dan tempat kerja yang akan membuat Anda bangga dan bahagia. Sekian dari saya kepada Kak Andia, silakan. Semuanya. Dan karena ini sudah menunjukkan pukul 15 lebih ya teman-teman semuanya, artinya acaranya harus berakhir. Dengan berakhirnya acara kali ini berakhir juga perjumpaan kita. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas ada di sini. Eksekutif produser saya Mas Aziz yang keren sekali sudah develop acara ini, dan juga ada Master Control saya yang sedia menemani. Ada Mas Faisal mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Universitas Negeri Malang. Bu Fatma, terima kasih banyak yang selalu setia yang menemani Sobat Bisa. Dan juga terima kasih banyak kepada alumni yang kerennya juga. Ada Mas Fendo, terima kasih banyak Mas Fendo, ditunggu main-mainnya lagi. Dan juga terima kasih banyak kepada coach kita yang luar biasa insight-nya ya. Ada Coach RK juga ditunggu lagi. Coach RK untuk kedatangannya. Saya Diana Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.